Halo adik-adik, apa kabarnya? Ya, saya percaya bahwa kita semua pasti sehat-sehat aja. Dan dimanapun kita berada, ya walaupun kita terpisah oleh jarak, tetapi itu nggak menjadi halangan kita untuk tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu yang penting banget nih bagi orang Kristen, yaitu iman. Nggak hanya iman, tetapi iman dan perbuatan. Faith and action gitu ya. Jadi untuk mendasari firman Tuhan kita pada hari ini, sama-sama kita buka Yakobus kedua, ayatnya yang ke-14. Dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, saya saranin buat teman-teman semua, adik-adik semua untuk baca kebenaran firman Tuhan ini satu perikop ya, karena itu bakal jelas banget di situ tentang iman dan perbuatan ini. Jadi di sini dikatakan bahwa apa gunanya ketika kita bilang bahwa kita punya iman, padahal itu nggak dicerminkan melalui perbuatan kita, ya. Bahkan di ayat setelahnya dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngaku-ngaku bahwa kita ini orang percaya, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita itu nggak mencerminkan orang percaya, ya. Dan kenapa? Karena iman merupakan acuan perbuatan kita, ya. Iman itu merupakan dasar kita melakukan sesuatu. Apa yang kita percayai, ya, itu akan berimplikasi banget dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, gitu ya. Contohnya nih. Ya, kita percaya bahwa matahari itu terbit di timur gitu ya. Tapi ketika kita mau lihat sunrise, nggak mungkin dong kita ngadepnya itu ngadep barat. Karena di barat itu kan matahari tenggelam ya. Yang bisa kita lihat di situ sunset gitu ya. Nah, itulah yang mencerminkan bahwa apa yang kita percaya itu akan berimplikasi banget dengan tindakan kita dalam sehari-hari ya. Jadi nggak bisa kita hanya bilang bahwa kita percaya tetapi perbuatan kita itu nggak ada. Bahkan di firman Tuhan berkata, ketika ia berkata percaya, tetapi nggak ada perbuatan, itu sama aja dia dengan menipu dirinya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah iman tanpa perbuatan. Karena untuk membuktikan iman kita adalah perbuatan kita. Ya nggak? Dan kita juga bisa lihat dari firman Tuhan di Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan ini sering banget kita jadikan definisi dari iman itu sendiri. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sering banget kita baca firman Tuhan itu sampai di sini doang, ya. Bahwa iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu berbicara tentang pengharapan doang, ya. Iman itu berbicara tentang sesuatu yang nggak kelihatan namun kita percaya, ya. Tapi kita lupa untuk baca ayat-ayat setelahnya nih. Ayat setelahnya ini adalah menceritakan bagaimana pejuang-pejuang iman ya. Dimana kalau kita lihat di ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan Allah korban yang terbaik ya dari korban Kain ya. Di ayat 5 juga dikatakan karena iman Henok terangkat ya, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia itu bersahabat karib dengan Tuhan. Di ayat 7 juga dikatakan, karena iman Nuh membangun bahtera. Walaupun dia membangunnya di atas gunung, kelihatan mustahil, ya, kelihatan nggak masuk akal, tapi dia lakukan. Dan kalau kita baca terus ya, karena iman Abraham meninggalkan zona nyamannya, dan dia pergi ke satu tempat yang nggak ia kenal. Dan di ayat-ayat setelahnya juga menceritakan tentang para pejuang-pejuang iman ini. Apa yang bisa kita pelajari daripada pejuang iman ini adik-adik? Bahwa ketika mereka mempercayai, ada tindakan atau ada aksi yang mengikuti iman mereka kepada Tuhan. Saya pernah baca buku dari Yuval Noah Harari yang judulnya Sapiens ya, bahwa manusia itu adalah salah satu-satunya makhluk hidup yang hidup di antara dua realitas ya, realitas fiksi dan realitas fisik. Apa itu realitas fiksi? Realitas fiksi itu adalah ini, apa yang ada di pikiran kita. Contohnya kayak kepercayaan, imajinasi. Nah, itu disebut sebagai realitas fiksi. Dan apa itu realitas fiksi? Realitas fiksi itu adalah ini, kenyataan yang sedang kita jalani sekarang. Benda-benda ya, itu namanya realitas fiksi. Apa yang kita hidupi sekarang. Nah, Abang jadi teringat tentang iman ini ya.
kadang apa yang kita lakukan ya, apa yang sedang terjadi di realitas fiksi kita itu diawali dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi iman itu pasti itu kita mulai dari sini, dari pikiran kita. Dan ketika kita mulai mengimani sesuatu, harusnya itu diimplementasikan di realitas fiksi kita, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang mendasari perbuatan kita adalah kepercayaan kita dengan Tuhan ya. Sering banget kita percaya nih bahwa Tuhan itu omnipresent, dia ada di mana-mana ya. Bahwa kita tahu bahwa kita nggak akan bisa bersembunyi dari Tuhan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu itu yang menyakiti hati Tuhan. Walaupun kita kadang sembunyi-sembunyi ya, melakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak diketahui orang lain. Kita menghindar dari manusia. Kita menghindar dari orang tua kita. Kita menghindar dari kakak rohani kita. Tapi kita nggak akan pernah bisa menghindar dari Tuhan. Dan itu membuktikan iman tadi. Kalau kita percaya sama Tuhan, harusnya kita nggak melakukan itu. Harusnya kita nggak menghindar gitu ya. Harusnya kita tetap benar-benar menghargai Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun mungkin orang tua kita nggak melihat kita, walaupun mungkin kakak rohani kita nggak melihat kita, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan melihat kita, harusnya kita benar-benar menghargai Tuhan dimanapun kita berada ya. Jadi nggak ada satupun tindakan yang benar-benar tersembunyi di mata Tuhan, sebab Tuhan ada di mana-mana. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anak IFJ FTYC Pekanbaru, mari kita benar-benar mulai ya. Percaya itu nggak hanya sebatas perkataan doang. Oke, emang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan selamat ya. Nah, kita dalam membaca firman Tuhan, kita juga harus melihat konteksnya. Pada saat itu ya, para rasul-rasul kita, murid-murid mula-mula itu, kalau mereka mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, Kaisar Nero itu akan memburu mereka dan benar-benar memusnahkan mereka. Genosida terjadi pada saat itu. Jadi ketika kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya dengan Tuhan, konsekuensinya adalah kematian gitu. Dan kalau itu misalnya terjadi di saat-saat ini, kalau misalnya adik-adik berkata bahwa percaya dengan Tuhan, ya, bahwa adik-adik percaya dengan Tuhan dan konsekuensinya ada kematian, kira-kira gimana? Apakah kita siap menanggung konsekuensi tersebut ya? Jadi iman itu selalu diikuti oleh perbuatan. Itu yang membuktikan bahwa kita percaya dengan Tuhan dari perbuatan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, harusnya kehidupan kita itu benar-benar berdasarkan dari apa yang Tuhan inginkan. Kehidupan kita itu berdasarkan dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.